Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurora Prabandini, mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, dengan nomor induk mahasiswa 552231200012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai strategi pengelolaan reputasi rumah sakit, khususnya pada studi kasus rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita dalam menghadapi isu penipuan atau isu negatif. Presentasi ini dilakukan sebagai salah satu syarat mengikuti ujian akhir semester komunikasi korporat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lela Monagani, Master of Science. Baik, kita akan bahas selanjutnya mengenai apa yang melatar belakangi isu-isu yang terjadi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Dalam agenda kali ini, kami akan membahas mengenai latar belakang, jenis isu dan dampaknya, teori dan jurnal isu reputasi, strategi komunikasi, beserta refleksi dan kesimpulan. Baik, kita mulai dari latar belakang isu yang terjadi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita adalah institusi kesehatan terkemuka di Indonesia yang berfokus pada layanan kardiovaskular. Baru-baru ini, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita menghadapi tantangan terkait reputasinya akibat maraknya penipuan melalui telepon dan chat yang mengatasnamakan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita untuk membayar sejumlah uang. Informasi mengenai penipuan ini telah disebarluaskan melalui media sosial resmi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Hal ini bersumber kepada Facebook Jantung Heartkit. Isu apa saja yang terjadi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita? Yaitu isu yang terjadi melalui isu penipuan yang melalui kanal telepon dan chat. Pertama adalah penipuan melalui telepon. Keluarga pasien ditelepon oleh oknum petugas rumah sakit untuk membayar iuran BPJS selama 1 tahun untuk naik kelas ke kelas 1 dengan menginfokan bahwa pasien tidak bisa dilakukan tindakan jika tidak naik kelas. Oknum petugas rumah sakit meminta keluarga pasien untuk membayar sejumlah uang melalui OVO di Indomaret, bukan ke rekening rumah sakit. Isu yang kedua adalah pasien mendapatkan panggilan masuk melalui telepon yang mengaku sebagai Dr. Hendra dan mengatakan akan membantu proses naik kelas BPJS ke kelas 1 dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening oknum tersebut. Isu yang ketiga adalah suami pasien yang bernama Bapak Ari mendapatkan telepon dari laki-laki yang mengaku sebagai call center Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, menginfokan bahwa pasien harus segera tindakan karena dokter bagus yang mengoperasi mau ada praktek lagi. Padahal pasien sudah dilakukan tindakan dan sedang berada di ruang perawatan intensif care. Isu penipuan yang selanjutnya adalah melalui chat WhatsApp, yaitu ayah dari pasien mendapatkan WhatsApp dari nomor yang mengaku petugas BPJS dan mengatakan akan membantu agar operasinya cepat dengan cara pasien disarankan untuk naik kelas ke kelas 1. Saat keluarga pasien mengatakan bahwa pasiennya sudah di kelas 1, tidak ada kelanjutan lagi atau balasan chat dari pengirimnya. Dampak apa yang ditimbulkan dari isu penipuan melalui telepon dan chat terhadap reputasi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita? Pertama adalah dapat menimbulkan kerugian finansial, yaitu masyarakat akan menjadi korban penipuan yang tentu akan mengalami kerugian material. Yang kedua adalah kerusakan citra, yaitu reputasi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita sebagai rumah sakit yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme menjadi taruhannya. Yang ketiga adalah hilangnya kepercayaan dari masyarakat
dan akan ragu untuk memilih rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita untuk tempat berobat. Dampak yang lain yang tidak kalah penting ialah dampak hukum, yaitu jika tidak ditangani dengan baik, kasus ini dapat berujung pada masalah hukum bagi rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita. Baik, dari teori ini, teori apa saja yang digunakan dalam mengutamakan reputasi korporat? Pertama, teori ini adalah mengenai teori manajemen krisis, yaitu manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan upaya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi suatu krisis atau bencana dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap organisasi atau masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari manajemen krisis adalah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh krisis, melindungi reputasi organisasi atau individu, dan memulihkan kepercayaan publik. Menurut Fink pada tahun 2013. Teori yang digunakan dalam mempertahankan reputasi korporat adalah teori komunikasi krisis situasional, yaitu teori komunikasi krisis dengan landasan dasarnya adalah mengkombinasikan antara informasi instruksi dan informasi penyesuaian untuk menciptakan respon yang berbasis etika. Respon berdasarkan etika ini menjadi awal komunikasi dari organisasi ketika krisis muncul atau memiliki potensial adanya korban. Menurut Combs pada tahun 2018. Teori selanjutnya adalah teori reputasi. Menurut Doni dan Cannon, reputasi perusahaan berhubungan dengan sejarah atau riwayat perusahaan, terutama dalam hubungannya dengan pihak lain. Apakah memiliki hubungan yang lebih baik atau tidak? Reputasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan. Reputasi atau merek menjadi sebuah masalah dari sikap dan kepercayaan terhadap kesadaran pada merek dan image. Teori yang berkenaan atau yang berkaitan dengan reputasi korporat adalah teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory, yaitu stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan menurut Kasali dalam Wibisono pada tahun 2007. Menurut Ghazali dan Khairi pada tahun 2007, stakeholder teori menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan, namun juga memberikan manfaat bagi stakeholder, yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, analis, karyawan, pemerintah, dan pihak lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jurnal yang terkait isu reputasi korporat. Pada judul penelitian peningkatan reputasi dan citra rumah sakit melalui strategi humas, yaitu oleh Imron 2000 pada tahun 2022 dengan jurnal Iqrait Humaniora volume 6 nomor 1 pada bulan November 2002. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan strategi humas dalam membangun kesadaran masyarakat, mensosialisasikan produk, dan juga jasa rumah sakit. Adapun teori dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kehumasan dengan menggunakan metode penelitian dengan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah humas rumah sakit dapat melakukan strategi meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga mensosialisasikan produk dan jasa rumah sakit, mendidik pasien untuk memelihara kesehatan, memberi informasi mengenai keunggulan rumah sakit, membangun kepercayaan dan kredibilitas rumah sakit, menerapkan budaya rumah sakit yang ramah dan juga komunikatif, dan juga mampu dalam memotivasi pasien dan menjalani hubungan baik dengan dan menyebarkan informasi yang bernilai berita kepada media massa. Jurnal sejenis lainnya adalah strategi manajemen komunikasi dalam menghadapi
krisis kepercayaan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan rumah sakit pemerintah, yaitu dengan studi kualitas pelayanan kesehatan pada RSUD Sawalunto yang diteliti oleh Handrina pada tahun 2022 dengan Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan volume 1 nomor 1 Januari pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler. Adapun teori dan metode yang digunakan adalah teori service quality dengan menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa seluruh alternatif yang tersedia dapat diterapkan. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah, dalam hal ini adalah pihak RSUD Sawalonto, mampu menjawab dan merespons secara cepat setiap pengaduan dan keluhan dari masyarakat, sehingga masyarakat atau pelanggan mampu memberikan kepercayaan pelayanan kesehatan mereka pada RSUD Sawalunto. Komunikasi yang baik sangatlah menentukan keberhasilan pihak rumah sakit dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat dan juga pelanggan. Jurnal terkait lainnya adalah analisis jaringan komunikasi penipuan daring melalui media sosial WhatsApp, Messenger, yang ditulis oleh Wahyudin et al. Pada tahun 2024 dengan Jurnal Etnografi Komunikasi volume 2 N2 tahun 2024. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses jaringan komunikasi penipuan daring melalui media sosial WhatsApp Messenger. Teori dan metode yang digunakan adalah teori jaringan komunikasi dan metode penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaku utama penipuan daring melalui WhatsApp Messenger adalah penjahat yang juga menjadi aktor utama. Zona terkait lainnya adalah pengaruh reputasi, kualitas relasional, dan kepercayaan pasien terhadap kepuasan dan loyalitas pasien. Studi kasus pada pasien rawat jalan BPJS di Rumah Sakit Swasta Kota Tangerang yang ditulis oleh Williana et al. Pada tahun 2019 dengan Jurnal Ekonomi dan Bisnis volume 20, nomor 2 Oktober 2019. Dari penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh reputasi, kualitas relasional, dan kepercayaan terhadap kepuasan pasien BPJS di rumah sakit swasta di Kota Tangerang, baik secara parsial maupun simultan. Adapun teori dan metode penelitian yang digunakan adalah teori reputasi perusahaan, kualitas rasional, dan kepercayaan. Metode penelitian ini juga menggunakan penelitian yang bersifat kausal atau sebab akibat. Hasil penelitian Hasil penelitian dari jurnal ini adalah reputasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien rawat jalan BPJS di 3 rumah sakit swasta di Kota Tangerang. Hal ini berarti bahwa semakin baik reputasi rumah sakit yang dibangun oleh 3 rumah sakit swasta di Kota Tangerang, maka akan dapat meningkatkan kepuasan pasien. Begitu juga sebaliknya. Jurnal penelitian yang lain adalah strategi komunikasi public relation dan citra positif organisasi, dalam hal ini pada kasus public relation Rumah Sakit X di Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan citra rumah sakit, pendekatan hubungan yang harmonis, dan diperlukan untuk membangun hubungan baik dengan publik internal dan eksternal. Adapun teori dan metode yang digunakan adalah teori komunikasi pemasaran dan juga metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah citra berhubungan erat dengan suatu penilaian maupun opini publik terhadap segala bentuk produk maupun jasa layanan yang dihasilkan oleh organisasi. Dalam hal ini adalah Rumah Sakit X. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai strategi komunikasi dalam mengatasi kasus reputasi penipuan di rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita. Pertama, strategi yang dilakukan adalah respon cepat dan transparan, yaitu bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki penipuan dan membawa pelaku ke pengadilan.
Yang kedua adalah komunikasi proaktif, yaitu mengkomunikasikan secara proaktif kepada pasien dan publik tentang langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan keamanan data. Yang ketiga adalah strategi yang digunakan adalah untuk peningkatan keamanan data, yaitu tingkatkan sistem keamanan data untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, termasuk pelatihan karyawan, peningkatan teknologi keamanan, dan juga audit keamanan reguler. Strategi komunikasi selanjutnya adalah untuk memberikan bantuan untuk pasien yang menjadi korban penipuan, termasuk dukungan finansial dan juga konseling. Strategi komunikasi yang lainnya adalah melakukan investasi mendalam, yaitu lakukan investigasi secara menyeluruh untuk menentukan bagaimana penipuan yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya, strategi komunikasi yang dilakukan untuk mengatasi kasus reputasi penipuan di Rumah Sakit Jantung dan Pemudara Harapan kita adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak berwenang, dengan menyelidiki penipuan dan membawa pelaku ke pengadilan. Selanjutnya, hal yang dilakukan adalah meluncurkan kampanye kesadaran publik tentang penipuan phishing dan bagaimana cara mengidentifikasinya, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan kebijakan keamanan data dan lakukan perbaikan yang diperlukan. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan edukasi, yaitu melakukan kampanye anti penipuan, melakukan sosialisasi prosedur resmi, dan memberikan pelatihan kepada staf. Dari sisi teknologi, melakukan sistem verifikasi berlapis, mengaplikasikan tracking pelayanan, dan juga membuat platform pengaduan yang terintegrasi. Dari segi regulasi, yaitu melakukan pembaruan kebijakan privasi, melakukan protokol keamanan data, dan juga membuat standar operasional prosedur. Dan dari segi inovasi, yaitu dapat membentuk tim krisis dengan membuat program loyalitas pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan. Siapa saja pihak yang dilibatkan? Dari pihak internal, pihak yang terlibat adalah direksi, SIM RS, Humas, Hukum dan Kerjasama, Pelayanan Pelanggan, dan juga Keamanan. Dari segi eksternal, pihak yang dilibatkan adalah kepolisian, Kementerian Kesehatan, konsultan IT security, media, dan juga asosiasi rumah sakit. Setelah kita melakukan strategi komunikasi, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi, yaitu kita dapat membuat metrik dengan membuat jumlah laporan penipuan dan membuat laporan tingkat kepuasan pasien, membuat laporan sentimen media, dan membuat kepatuhan prosedur, serta melakukan evaluasi dengan membentuk timeline, yaitu evaluasi mingguan, evaluasi bulanan, 2-6 bulan, dan juga melakukan audit tahunan. Baik, adapun refleksi dari kasus isu penipuan ini adalah kasus penipuan yang mengatasnamakan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dapat merusak reputasi rumah sakit jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi yang baik dan berkualitas layanan yang tinggi berperan penting dalam membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Teori reputasi menyatakan bahwa reputasi yang baik dapat meningkatkan loyalitas pasien dan menarik lebih banyak pasien baru, sedangkan reputasi yang buruk dapat menyebabkan kerugian finansial dan kepercayaan. Oleh karena itu, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita mengambil langkah proaktif untuk menjaga reputasinya dan memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Kesimpulannya adalah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita menghadapi tantangan reputasi akibat kasus penipuan yang mencatut nama rumah sakit. Isu ini dapat merusak kepercayaan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi yang meliputi komunikasi transparan, kerjasama dengan pihak berwenang, penguatan keamanan informasi, edukasi publik, dan peningkatan layanan pelanggan. Semua pihak, termasuk manajemen, staf, dan masyarakat,
perlu terlibat dalam upaya ini. Dengan langkah-langkah ini, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita dapat melindungi reputasinya dan terus menjadi institusi kesehatan yang terpercaya. Baik, adapun presentasi ini adalah melalui dengan berbagai macam sumber yang terangkum dalam daftar pustaka, baik dimulai dari eh, Rashid et al. Dengan Manajemen Krisis PT Berkah Wong Cilik Sabuhaci di masa pandemi COVID-19, Jurnal Ilmu Komunikasi, sampai dengan Strategi Komunikasi Public Relation dan Citra Positif Organisasi Kasus Public Relation Rumah Sakit X di Jakarta. Baik, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.